Selamat datang di mata kuliah pengukuran kualitas dan perangkat lunak. Kali ini kita ada di bab pertama, yaitu mengenai kualitas. Jadi dari rangkaian mata kuliah ini nanti akan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pengukuran dan kualitas, kemudian direlasikan dengan perangkat lunak atau software. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, maka nama mata kuliahnya adalah Software Measurement and Quality. Itu yang ada di dalam mata kuliah ini. Nah, kemudian di dalam mata kuliah ini nanti juga akan ada beberapa perhitungan yang diajarkan, tetapi tidak semuanya. Jadi misalnya pada saat pengukuran secara kuantitatif itu ada LOC, FLOC dan yang lain-lain. Tapi untuk mata kuliah saya ini saya lebih fokus ke FPA ya, Function Point Analysis, dan beberapa framework. Apa tujuannya kita belajar pengukuran kualitas perangkat lunak? Yang pertama, bahwa perangkat lunak ini seringkali dianggap sebagai jasa, padahal ini barang ya, dan seringkali dianggap sebagai intangible atau tidak terlihat, padahal ini terlihat ya. Nah, pada saat ini sesungguhnya sebuah produk, maka bisa diukur sebenarnya kualitasnya. Sedikit berbeda dengan jasa yang biasanya agak sulit untuk diukur karena sangat subjektif. Tetapi perangkat lunak ini sebenarnya lebih mudah untuk diukur karena bisa diukur secara kuantitatif. Ya, namun demikian, nanti di beberapa bagian berikutnya pengukuran kuantitatif itu tidak bisa lagi mutlak ya. Kenapa? Karena alat ukurnya itu bisa berbeda-beda. Jadi misalnya line of code begitu ya, banyaknya jumlah baris itu sudah sulit untuk diaplikasikan, karena jika itu dalam rangkaian object oriented, apalagi kalau yang baru-baru ya, MVC dan segala macam, ini akan sedikit berbeda, sehingga alat pengukurannya yang menurut saya sendiri saat ini masih paling layak dilakukan adalah dengan mix ya, campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada saat pengukuran tadi dilakukan, maka kita bisa menentukan kualitas dari perangkat lunak itu. Tetapi sudah tidak lagi murni subjektif. Jadi misalnya kita melakukan judgement, melakukan penilaian, ini perangkat lunaknya bagus, ini perangkat lunaknya kualitasnya jelek. Nah, sebelum kita membicarakan hal tersebut, kita sudah punya panduan terlebih dulu ya. Jadi tidak asal ya, tidak asal ngomong dan tidak asal kemudian bilang ini bagus, kenapa tampilannya bagus ya, tapi di dalamnya jelek ya. Ini jelek, kenapa tampilannya jelek, padahal secara fungsional semuanya setelah dianalisis bagus. Nah, itu yang kita hindari, sehingga pada saat itu sudah terjadi, maka kalau Anda menjadi sistem analis atau tim software ya, kita bisa menentukan mana yang harus direvisi atau yang tidak jika softwarenya sudah ada ya. Sedangkan jika belum terjadi ya, kita masih mengikuti tender, custom software, maka kita bisa menentukan harga. Sebenarnya kalau saya mengerjakan software ini, harganya berapa kira-kira ya. Nah, di mata kuliah ini kita memiliki keterbatasan ya, ruang dan waktu, maka saya lebih condong untuk melakukan pengukuran
dan melakukan pengukuran kualitasnya setelah software itu terjadi. Ya, jadi bukan sebelum tetapi setelah. Ya, meskipun nanti di beberapa referensi itu alat ukur yang nanti akan saya jelaskan di bab-bab berikutnya itu bisa untuk mengukur sebelum terjadi atau menentukan harga yang paling mudah biasanya begitu. Ya, tapi karena keterbatasan maka saya akan lebih ke arah yang setelah terjadi. Ya. Kenapa kok saya memilih yang setelah kok tidak yang sebelum? Karena untuk kepentingan pembelajaran mata kuliah, maka pengukuran setelah itu di jangka yang paling pendek untuk mahasiswa bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan minimal PKL ya. Minimal PKL itu yang bisa dimanfaatkan ya. Oke, kita mulai dulu dari kualitas ya. Kualitas ini sangat banyak definisinya, sangat banyak alirannya dan tergantung ruang lingkupnya. Ada dari sisi teknik industri, dari sisi manajemen begitu. Yang nanti ada banyak aliran, ada aliran Deming segala macam. Ya. Dan ya saya tidak menyebutkan satu persatu sumbernya. Tapi yang jelas kualitas itu secara umum ya kalau saya rangkum. Yang pertama biasanya berdasarkan judgement, entah itu individu atau secara organisasi. Ya, ini tadi yang saya sebut subjektif ya. Nah, yang kedua fitness for purpose. Ini yang saya paling suka. Ya, karena sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya sudah tercapai, berarti kualitasnya bagus. Sudah cukup titik. Nah, begitu. Ya, karena harus dibedakan antara keinginan dan kebutuhan, antara need dan want. Nah, itu hal yang sangat berbeda ya, hal yang sangat berbeda dan harus ditegaskan ya bahwa pada saat satu produk, satu barang itu sudah memenuhi tujuannya, seharusnya kita bisa secara objektif bilang ini bagus ya, bukan karena keinginan kita ya. Misalnya mobil begitu, mobil ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita butuh mobil untuk mengangkut barang secara banyak ya, butuh truk atau pick up ya. Begitu kita sudah dapat pick up, sudah mampu mengangkut barang banyak, jalan dengan baik, bahkan di jalan yang menanjak pun juga tidak ada kesulitan, harusnya itu fitness for purpose. Kita menilai ini kualitasnya sudah memenuhi syarat. Tetapi kalau misalnya kita berdasarkan keinginan kemudian bilang, wah saya nggak suka, kualitasnya jelek loh. Kenapa? Karena warna mobilnya merah, sedangkan saya suka biru. Nah itu lain. Ya maka itu judgement. Ya, harusnya berdasarkan tujuan. Dan ada alat ukurnya. Alat ukurnya adalah rating. Ya, ini ada alat ukur secara kuantitatif yang nanti akan kita bahas di berikutnya di pengukuran atau measurement. Ya, dan acceptable performance. Bagiannya di program studi sistem informasi seharusnya ada ini nanti kalau di materi interaksi manusia dan komputer ya, ada acceptance user ya, jadi bisa diterima atau tidak ya, karena nggak ada yang sempurna. Contoh yang sederhana yang mungkin 90% dari kita menggunakan yaitu Windows misalnya atau Office. Nah, Office, Word. Apa tujuannya Anda menggunakan Word? Untuk mengetik surat sampai dengan mencetak. Sudah bisa, sudah accept berarti diterima. Kalau Anda bilang, ini nggak memenuhi syarat. Kenapa? Ikonnya warnanya biru. Saya tuh sukanya merah dan hijau. Lain. Ya. Karena seharusnya disuruh sudah meeting goal dan meeting requirement. Itu kualitas. Ya, jadi sekali lagi, bukan karena subjektivitas, bukan karena selera, bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan dan sudah memenuhi tujuan yang diinginkan atau yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga secara umum kualitas bisa dikatakan
meeting the customer requirement. Dan tidak terbatas pada karakteristik fungsional, functional karakteristik. Ya, tetapi lebih ke arah yang dibutuhkan sudah terpenuhi atau belum. Ya, itu. Nah, ini yang membuat seringkali orang merasa berbeda ya. Contoh misalnya ya, sepatu misalnya. Sepatu ini kualitasnya bagus. Kenapa? Ini sepatu sepak bola lapangan ya, bukan futsal misalnya. Sudah ada spike-nya, sudah ada pakunya, begini. Dia sudah memenuhi kebutuhan, awet, dipakai selama 90 menit tidak ada kendala, tidak licin, ya, dipakai untuk menendang juga sangat nyaman, ringan, ya, dan mampu melindungi kaki pemain. Ya, tetapi ada fungsional karakteristik yang lain yang bisa menyebabkan ini persepsinya berbeda. Misalnya mereknya, ini merek X, ini merek Y. Merek X karena sudah terkenal dan sudah punya image barang mahal, maka bisa jadi dia dianggap lebih berkualitas dibandingkan merek Y. Padahal belum tentu itu terjadi. Ya. Sehingga kualitas selain memenuhi kebutuhan, kalau di industri maka kualitas adalah bukan hanya memoles di akhir, not fine tuning your product at final stage. Jadi bukan setelah jadi kemudian dipoles supaya terlihat baik, ya, tetapi sebenarnya pada prosesnya, ya. Jadi di setiap tahapan, quality is inbuilt into the product at every stage. Jadi mulai dari awal sampai akhir, mulai dari conceiving, specification, design stage, prototyping sampai manufacturing. Kalau kita ada di perangkat lunak, yang paling gampang kita terapkan di setiap tahapan SDLC, System Development Life Cycle. Entah kita menggunakan waterfall, entah kita menggunakan spiral, tetapi harus diterapkan di tiap tahapan. Nah, kalau di tiap tahapan ini apapun produknya ya, itu diterapkan, maka kita akan mencapai yang dinamakan total quality management yang biasanya ada di banyak slogan manufaktur ya, TQM gitu. Itu kualitas. Nah, kualitas kalau yang di level yang lebih tinggi ya, di level yang lebih tinggi maka dia adalah excellent. Jadi selain memenuhi ekspektasi customer, harapan dari customer, kebutuhan dari customer, tetapi kalau bisa lebih. Dan ini berbagai macam dimensi ya. Ada yang menyatakan 8, ada yang 5, terserah begitu ya. Dan di setiap ruang lingkup itu berbeda-beda. Termasuk nanti di ruang lingkup kita ya, di perangkat lunak. Ada yang berasumsi bahwa meskipun kualitas itu dianggap abstrak, sebenarnya bisa diukur menggunakan rumus sederhana Q is P divided A. Ya, quality adalah performan ya, kinerja dibagi expectation, harapan. Ya, kalau itu sudah bisa diangkakan, dikuantitatifkan, maka kita akan melakukan pengukuran kualitas dan mencapai harapan dari customer tadi. Ya. Ini 8 dimensi dari kualitas yang saya sebut sebelumnya. Jadi mulai dari performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan perceived quality. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai ke-8 dimensi ini di bagian berikutnya. Masih di bab mengenai quality di mata kuliah pengukuran kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.